bahas gitu karena kita akan lebih nanti ke ini yang kedua, pengembangan kompetensi ya. Ada berapa sih poinnya, nanti kita lihat ya. Nah, teman-teman, kita mau bahas sekilas dulu untuk ini, sasaran kinerja pegawai. Nah, sasaran kinerja pegawai ini teman-teman, ini adalah 8 subindikator turunan dari indikator D1 yaitu kualitas pembelajaran pada rapor pendidikan. Ingat teman-teman, yang ditawarkan yang nomor 1 oleh rapor pendidikan adalah yang harus dipilih sebagai subindikator esensial karena menunjukkan nilai yang jauh lebih rendah, seperti itu. Tetapi apakah memang harus memilih, misalkan kalau di sini ya, ada keteraturan kelas, ada penerapan disiplin positif, sampai kepada ekspektasi peserta didik. Tapi teman-teman, ya, kalau kita lihat, maka yang paling harus mendapat perhatian khusus ada keteraturan kelas, karena itu poin pertama yang disajikan. Biasa itu adalah poin yang paling rendah, ya. Nah, kalau di kami kemarin di sekolah itu poin pertamanya kita itu penerapan disiplin positif. Maka fokus indikator kita atau sebagai prioritas satuan pendidikan kita itu kita memilih disiplin positif. Nah, yang lebih memerdekakan hubungan sekali, teman-teman. Sekolah tidak harus memilih 8 pilihan indikator ini, teman-teman. Sekolah punya kebebasan untuk memilih satu sebagai prioritas. Lo kalau dua gimana? Ya bisa saja gitu. Tetapi karena agar lebih efektif, pilih satu juga tidak apa-apa gitu. Terus nanti hubungannya kemana? Nanti sasaran kinerja pegawai inilah yang akan diteruskan di RHK kita. Jadi RHK kita, semua yang kita lakukan itu nanti akan mengarah untuk memperbaiki poin penerapan disiplin ketika itu menjadi prioritasnya kita. Seperti itu ya teman-teman. Oke, baik. Mau kita lanjut? Nah, mengapa sih perlu transformasi pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah ini, teman-teman? Sebenarnya yang disasar oleh Kemendikbudristek ataupun pemerintah daerah adalah di mana sekolah itu, teman-teman, antara pimpinan dan pegawai atau katakanlah antara kepala sekolah dan pegawai itu atau guru gitu ya, terdapat koneksi. Koneksinya itu bukan semacam pimpinan dengan bawahan, tetapi lebih kepada rekan kerja, ya, yang berfungsi sebagai fasilitator untuk memberikan segala kebaikan untuk mewujudkan proses belajar bermakna dan menyenangkan bagi murid. Jadi pimpinan itu harus memperhatikan kebutuhan guru dan memberikan seluas-luasnya kebutuhan itu untuk apa, teman-teman? Agar guru bisa lebih maksimal membersamai proses belajarnya murid. Seperti itu ya. Jadi teman-teman, ketika kondisi ini di mana guru benar-benar membersamai murid di dalam kelas, di mana guru benar-benar belajar untuk meningkatkan kompetensinya, di mana guru benar-benar mencoba memanusiakan hubungan dengan murid, dan memerankan bahwa murid itu juga adalah makhluk merdeka yang memang harus didengarkan. Mereka punya suara gitu. Jadi teman-teman, murid itu bukan kertas kosong. Lalu guru bebas mengorek-oreknya menjadi sebuah hal yang indah, bukan teman-teman. Ya. Jadi teman-teman, murid itu sejak semula punya potensi, punya warna. Guru berfungsi untuk menajamkan warna. Ya. Ataupun membangkitkan warna yang mungkin belum kelihatan. Jadi fungsinya kita lebih kepada fasilitator atau kepada mentor belajar. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, baik teman-teman. Jadi goals-nya kita adalah kita ingin menyasar transformasi pembelajaran, ya, di mana transformasi pembelajaran itu maksudnya proses belajar itu tidak berpusat kepada guru, tetapi kepada murid. Sehingga guru akan mengupayakan segala yang terbaik untuk murid. Seperti itu ya. Jadi pengelolaan kinerja ini sebenarnya adalah alat bantu untuk mencapai tujuan pemerintah dalam mewujudkan